Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnesia Monica Maufuju, NIM 2109010001, Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah umum Bahasa Indonesia mengenai kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia, ragam bahasa, kaidah bentuk serta diksi, dan penggunaan kalimat efektif yang baik dan benar. Sebelum masuk pada penjelasan, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Bagian yang pertama mengenai kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Salah satu cara menghormati jasa para pahlawan adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasional yang tinggi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus dapat mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik artinya harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku yang diberlakukan oleh negara melalui Badan Bahasa Republik Indonesia. Solusi yang bisa saya tawarkan sebagai generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita agar kedudukan bahasa-bahasa Indonesia benar diimplementasikan. Pertama, menanamkan dalam diri sendiri rasa cinta dan bangga akan bahasa Indonesia. Karena segala sesuatu berawal dari diri sendiri. Jika diri kita bisa mencintai bahasa Indonesia, maka dengan sendirinya kita akan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kedua, berusaha tidak menggunakan bahasa-bahasa asing atau bahasa gaul lainnya dalam komunikasi. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan pada komunikasi sehari-hari akan membuat seseorang ketergantungan atau keseringan menggunakan bahasa tersebut, sehingga bahasa Indonesia sudah tidak dapat diaplikasikan secara baik dan benar, dan bahasa Indonesia juga dapat mengalami kepunaan. Secara tidak langsung, kita telah melecehkan bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa asing yang berlebihan dalam komunikasi sehari-harinya. Yang ketiga, meningkatkan upaya untuk membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita sekalian diajak untuk selalu meningkatkan kemampuan berbahasa agar bahasa Indonesia tetap lestari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagian yang kedua mengenai ragam bahasa. Sering kita alami dan kita jumpai bersama dalam keseharian penggunaan ragam bahasa masih banyak yang salah dalam komunikasi sehari-hari, yang cenderung membuat komunikasi kita menjadi kurang efektif dan membuat teman bicara atau lawan bicara menjadi kebingungan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Dalam situasi tersebut, tentunya saya sebagai lawan bicara akan memberitahu bahwa penggunaan ragam bahasa yang dipakai itu masih salah, dan saya akan memberitahu ragam bahasa yang seharusnya dipakai sesuai pada konteks pembicaraannya. Jika direspon orang sebagai orang yang so pintar, maka saya akan memberitahu bahwa apa yang saya sampaikan ini bertujuan agar penggunaan ragam bahasa itu diimplementasikan secara benar, agar orang atau pendengar
tidak kebingungan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Dengan demikian, kita sebagai generasi muda yang mencintai bahasa Indonesia sudah bisa mengimplementasikan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang ketiga mengenai kesalahan pengetikan pada sebuah tulisan. Dalam penulisan sering terjadi kesalahan pengetikan yang merupakan sebuah hal yang wajar bagi seorang pemula, tetapi akan menjadi hal yang fatal apabila dilakukan secara terus-menerus dan tidak cepat diperbaiki. Kesalahan penulisan bisa dari tanda baca, kata sambung, dan masih banyak. Jika terjadi kesalahan penulisan, tentunya pembaca akan merasa kebingungan dan tidak mengerti apa yang dimaksudkan dalam bacaan tersebut karena salah pengetikan yang berakibat pada salah arti atau salah makna. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk terlebih dahulu yang pertama, memahami pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, membuat konsep apa yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga, meneliti dalam menulis sesuatu sehingga apa yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan jelas tanpa adanya makna-makna lain. Dan yang keempat, berusaha sebisa mungkin untuk selalu membaca kembali teks yang sudah kita buat sebelum dibaca oleh para pembaca. Bagian keempat mengenai kaidah bentuk dan diksi. Kata yang salah diubah ke bentuk yang benar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata yang pertama, aktivitas dirubah menjadi aktivitas. Yang kedua, apotik dirubah menjadi apotek. Yang ketiga, sekedar diubah menjadi sekadar. Yang keempat, nasihat dirubah menjadi nasihat. Yang kelima, praktek dirubah menjadi praktik. Yang keenam, resiko dirubah menjadi risiko. Yang ketujuh, peduli dirubah menjadi peduli. Yang kedelapan, antri dirubah menjadi antre. Yang kesembilan, napas dirubah menjadi nafas. Dan yang kesepuluh, zaman dirubah menjadi zaman. Kata-kata ini dianggap salah karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan pedoman bahasa yang telah ditentukan. 3 kaidah bentuk dan diksi. Yang pertama, kebenaran merupakan kata yang mengikuti kaidah tata bahasa atau morfologi dan sintaksis. Yang kedua, ketetapan. Kata yang tepat dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata bagian kanan maupun kata bagian kiri. Yang ketiga, kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum, misalnya penggunaan kata yang bersinonim. Bagian yang kelima mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan sebuah kalimat yang dapat diterima maksud, arti, serta tujuannya seperti yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicara. Sebuah kalimat dikatakan efektif apabila kalimat tersebut berhasil menyampaikan pesan, pikiran, gagasan, serta perasaan penulis atau pembicara secara tepat. Sedangkan kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah untuk dipahami dan tidak memunculkan pesan yang lengkap dan jelas kepada pembaca atau pendengar, yang akan berakibat penulis atau pembaca salah menerima maksud dari tujuan dan pesan yang ingin disampaikan. Contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Kalimat efektifnya adalah harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Rumah daripada Sinta ada di Jalan Anggrek. Dirubah menjadi kalimat efektif menjadi rumah Sinta ada di Jalan Anggrek. Ketiga, kalimat tidak efektif.
Maulana lupa dengan siapa nama orang itu dirubah menjadi kalimat efektif menjadi Maulana melupakan nama orang itu. Yang keempat, kalimat tidak efektif. Vera memberikan hadiah sepasang sepatu Fani dirubah menjadi kalimat yang efektif menjadi Vera memberikan hadiah sepasang sepatu untuk Fani. Yang kelima, kalimat tidak efektif. Pesta penghargaan itu dihadiri oleh beberapa dari banyak karyawan saja. Dirubah menjadi kalimat yang efektif menjadi pesta penghargaan itu dihadiri oleh beberapa karyawan. Yang berikut, kalimat tidak efektif. Pencucian mobil itu ayah dibantu Erlan dirubah menjadi kalimat yang efektif menjadi saat mencuci mobil ayah dibantu oleh Erlan. Yang ketujuh, kalimat tidak efektif. Bermain bola Elton dan Yodi di lapangan dirubah menjadi kalimat yang efektif menjadi Elton dan Yodi bermain bola di lapangan. Yang kedelapan, kalimat tidak efektif. Uang palsu harus dicek di terawang, dilihat dan diraba dirubah menjadi kalimat efektif. Uang palsu bisa dicek dengan cara diraba, diterawang dan dilihat. Yang kesembilan, kalimat tidak efektif. Semua para tamu dipersilakan untuk duduk dirubah menjadi kalimat efektif menjadi semua tamu dipersilakan untuk duduk. Yang ke-10, kalimat tidak efektif. Saran dikemukakan oleh akan dipertimbangkan kembali dirubah menjadi kalimat yang efektif menjadi saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan. Dalam penggunaan kalimat efektif, kehematan dan kelogisan kata dalam penggunaan kata agar kalimat menjadi ringkas dan tidak bertele-tele. Hal ini dapat dilakukan dengan menghilangkan pengulangan subjek yang sama dan menghindari sinonim kata dari kalimat. Kelengkapan struktur kalimat perlu diperhatikan. Kalimat yang efektif perlu mempunyai subjek dan predikat, serta dalam kalimat efektif harus berimbuhan paralel dan konsisten. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Salam satu bahasa, bahasa Indonesia. Dah.